Jadi waktu itu pertama pun mungkin aku cerita sedikit, pas mau wisuda itu aku udah kerja jadi telemarketer. Nawar-nawarin orang. Workshop, pelatihan, sertifikasi manajemen gitu-gitulah. Telepon-telepon tiap hari gitu kan. Makanya aku ngerasain diomelin sama orang. Passion gak passion kayak gitu. Gak passion. Tapi gak butuh uangnya. Masalahnya. Buat bayar kuliah. Iya, bener. Jadi gak passion. Mau mikirin passion gimana mas? Gak makan. Betul. Balik lagi di DPP, Domi punya podcast. Terima kasih teman-teman yang kemarin sudah subscribe, share, like, komen. Ada di YouTube-nya Mature Indonesia. Dan juga pastinya di Instagram di mature.idn. Dan juga ada di Spotify, Domi punya podcast. Dan sekarang kita juga mulai sudah aktif nih, ada di Discord. Jadi teman-teman yang mau mungkin nongkrong, berkenalan, berjejaring, itu bisa banget kalian klik aja. Linknya ada di bio Instagramnya mature.idn. Di situ nantinya akan diarahkan ke Discord dan kita akan ngobrol secara virtual dan saling berkenalan di lini masa sosial media. Gak usah panjang lebar lagi, hari ini kita kedatangan kolega yang menarik karena kemarin-kemarin mungkin lebih ke seniman yang memproses berkaryanya lebih ke manual ya. Artinya dari segi misalnya oil on painting, misalnya kayak kanvas apa. Nah kita sekarang ini mau ngomongin soal bagaimana membuat karya digital ya, di mana lebih sekarang banyak aplikasi yang memudahkan. Nah ini ada satu bagian yang bisa dibilang sangat expert untuk menggunakan satu aplikasi ini, dan aplikasi apa itu? Langsung aja. Makasih ya Mas Syam sudah hadir ada di sini. Karena kemarin-kemarin kan aku lihat nih ada beberapa info pas eranya DPR RI itu kan postingan juga, terus betul. Mas Syam ini juga banyaklah berbagi tentang cara-cara misalnya menggunakan aplikasi Canva ya. Betul. Karena Mas Syam ini adalah salah satu orang yang didelegasikan dari pihak official Canva sebagai expert. Canva Verified Expert. Nah itu nanti detailnya seperti itu nanti kita bahas setelah nanti ya. Boleh. Tapi sebelum jauh ke sana, basicnya dulu, Mas Syam itu asli mana sih? Aku aslinya itu Bekasi. Asli Bekasi. Bekasi Pride. Oke. Dan memang dari keluarga yang mungkin mengajari untuk desain grafis kah atau bagaimana maksudnya? Menarik nih orangnya. Langsung dalam. Sebenarnya masih berizin awal tuh. Iya. Tapi serius, jarang pembukaan itu langsung nanya ke keluarga atau orang tua. Nah, biasanya nanyanya kayak background pendidikan atau lingkungan. Tapi bagus Mas, karena mungkin ini bisa mematahkan dan juga memotivasi teman-teman yang lain kayak. Mas, aku gak ada darah seninya nih dari keluarga. Bener. Orang tuaku mungkin yang lain-lain gitu, pekerjaannya dan lain-lain. Apakah bisa? Jawabanku sangat bisa. Orang tuaku tuh dosen akuntansi Mas. Oke. Dosen akuntansi, langsung dapat ya. Ibuku waktu aku masih kecil tuh sales susu. Wah, oke. Nanti nyambung nih, ini nyambung semua. Nah, terus akhirnya selepas pulang TK itu aku cuma ada 2 pilihan Mas. Mau ikut ayah atau ikut ibu. Ikut ibu sales susu siang-siang keliling toko. Atau ikut ayah masuk kelas adem AC. Oke. Pasti pilih ikut ayah. Benar, oke. Gitu. Dan itulah dari aku sering ikut ayah ngajar, nyambunglah nanti ke karirku saat ini. Gitu sih. Kalau dari keluarga kamu anak tunggal atau adik kakak? Adik 4 bersaudara laki semua. Oh, kamu paling tua? Iya, aku pertama. Oh, anak pertama. Jadi contoh ya buat adik-adiknya ya. Oke. Nah, berarti dari keluarga ini tidak ada yang mungkin memang sama ya, seperti misalnya industri kreatif kan, bapaknya mungkin arsitek atau apa, jadi berbeda ya. Berbeda. Oke. Jadi tapi memang dari kecil itu suka gambar. Dulu kalau diajarin matematika rumus itu malah nggak coret-coret rumus, tapi malah aku gambar. Oke. Aku gambar, aku kreasin balik buku tulisnya itu aku gambarin komik-komikan dan segala macam. Emang dari dulu suka kayak gitu. Jadi udah ada bakat dari awal gitu ya. Tapi waktu itu kan pasti ada semacam penolakan ya, orang tua kan, ngapain nanti kalau misalnya udah kuliah nih gak usah dikuliahin yang gambar-gambar. Karena mungkin ada sebagian orang yang menilai kan kuliah tuh yang benar hukum ke manajemen ke apa, ngapain sekolah seni misalnya atau desain gitu. Nah kamu ngambil di mana sih waktu kuliah? Justru sebelum kuliah ini aku tarik dulu waktu kecil kan, orang tuh udah lihat tuh aku suka gambar-gambar. Justru orang tua support.
Cuman pada waktu itu memang terkendala ekonomi ya, aku nggak bilang orang tuaku yang menengah ke bawah, menengah lah gitu. Cuma kalau untuk yang les yang mahal-mahal, les gambar dan lain-lain masih kayaknya masih belum bisa gitu. Akhirnya ya udah aku cuma gambar-gambar. Tapi orang tua suka nanyain, suka gambar ini mau kemana sih arahnya? Cuma waktu itu baru kepikiran kayak sutradara gitu, animator, pikirnya gitu. Cuma aku ternyata pas belajar digital illustration malah nggak bisa mas, agak kekurangan itu. Karena feel-nya beda ya, langsung nulis sama digital itu bener-bener feel-nya beda. Aku bisa pakai Procreate kan kalau sekarang, tapi feel-nya beda banget gitu. Akhirnya nemu itu pas SMA. SMA aku mondok di Cianjur. Ponpes? Iya, pondok pesantren di Cianjur, Alma Sumardiah kalau ada yang denger. Oh iya, ini alumninya, ini jadi panutan ya. Semoga ya. Semoga, amin. Terus di sana berapa lama di Ponpes? 3 tahun. 3 tahun, Ponpesnya juga gak Ponpes yang ortodok banget gitu ya, modern. Jadi aku ngambil IPA juga di sana. Tapi di situ darah atau mungkin seni komunikasinya udah mulai nyala di sana. Aku jadi bagian pendidikan yang mana harus berpidato di sana. Tuh, atau kalau bahasa pesantrennya muadoroh gitulah. Nih anak-anak pesantren tahu. Nah, di situ udah mulai tuh, oh, aku suka ya komunikasi gitu. Nah, masuklah cerita lagi nih. Baru orang tua mengajarkannya saat kuliah. Pas kuliah, aku melamar, ini nanti akan nyambung. Melamar Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat di IPB. Ketolak 2 kali mas. Ketolak 2 kali? Iya. Sains Emang komunikasi. Pengen banget di situ? Pengen banget di situ karena otaknya IPS tapi maksain masuk IPA demi masuk IPB. Karena kan IPB waktu dulu ya, aku gak tahu sekarang sih. Dulu itu harus IPA kan. Aku maksain IPA, kuat-kuatin, mau masuk IPB 2 kali ketolak. Ingat banget. Jurusannya Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Nah, pengen banget di situ, cuman ya qadarullah ketolak. Akhirnya yaudah harus move on nih. Aku gak bisa yang gap year. 2 kali itu pertama undangan gagal, terus kemudian kedua yang jalur mandiri juga gagal. Jadi masih di tahun yang sama. Aku gak bisa buang waktu gap year. Ya ini kembali ke masing-masing ya. Ada juga yang mau gap year. Perspektifnya Mas Syam ya. Ini dari aku. Kalau aku sayang karena anak pertama mas. Adikku kasihan. Contoh-contoh yang lain. Betul. Aku harus cepet nih gitu. Akhirnya orang tua nanya gimana kuliah. Aduh belum ada. Akhirnya diarahin. Udah dimasukin akuntansi mas. Alhamdulillah masuk akuntansi, ditahan-tahanin semester 1 semua mata kuliah dapat A, B, akuntansinya dapat C. Oke. Jurusan bisa dibayangin. Iya. Jurusan akuntansi, mata kuliah dasar semua, akuntansinya sendiri C. Bahasa Inggris, manajemen, semuanya A, B. Aku bilang ini ada yang salah ini. Ada yang salah. Nah, di sini ini bagus banget. Ini boleh jadi potongan klip juga buat motivasi teman-teman ketika ngerasa salah jurusan harus bener-bener dibilangin dari awal. Jadi ketika teman-teman salah jurusan pas kuliah, teman-teman harus yakin maju ke orang tua. Aku maju ke orang tua dan aku bilang, aku panggilnya ayah. Ayah, ini kayaknya ada yang salah. Karena semua mata kuliah bagus kecuali akuntansi, padahal anak jurusan akuntansi. Kayaknya salah. Gini aja, aku pindah jurusan. Kalau misalkan aku pindah jurusan dan IPK-nya gak nyampe 3, aku bayar kuliah sendiri. Ini ngomong sampai gemeter. Aku inget soal masa-masa itu. Aku bayar sendiri gitu. Terus emang ditanya, emang mau pindah kuliah kemana gitu. Masih kampus yang sama, cuman di kampus itu, di kampus pusatnya gak ada jurusan aku. Harus pindah ke kampus yang lain. Tapi masih satu ini. Di cabang yang lain baru ada jurusan itu. Jurusan Public Relation atau Humas. Karena dulu kan pengen sains komunikasi kan. Oke, disetujuin deal. Aku ngurus semuanya. Sampai akademik pun masih ditakut-takutin. Wah nih kalau pindah nih ngulang lagi. Gak apa-apa. Masuklah ke sana. Sudah masuk ke sana diinfoin lagi. Dapat cobaan lagi mas. Bilang yakin nih mau masuk PR di sini. Kata di cabang sana. Kenapa? Di PR di sini muridnya cuman 15. Cuma 15 orang. Dan semuanya perempuan. Karena memang arah sana banyaknya perempuan. Iya, langsung ini Allah bener-bener mau nguji nih. Mau balik lagi. Udah. Iya kan, udah janji sama orang tua. Aku bilang kayaknya nggak ada pilihanmu terbalik nih. Gas, udah nggak apa-apa. Aku harus bisa gitu ya dengan perempuan. Akhirnya aku berkembang gitu ya sama mereka selama sepanjang sampai lulus lah. Dan aku berbaur sama mereka.
Ya bersabar-sabar lah kalau kita ngomongin bola nggak ngerti MU gitu kan. Mereka nggak paham. Lagi main apa-apa nggak tahu. Iya. Oke. Kita ngomongin Mobile Legends, dia ngomongin K-pop kan nyambung kan gitu. Betul. Tapi dari situ aku bisa tahu gitu perempuan tuh kayak gimana gitu ya. Oh harus memperlakukannya seperti apa. Dari sana justru bukan aku dijauhin tapi justru diayomin sama mereka gitu. Sering juga diledek-ledekin sama dosen-dosen kalau pertama kali masuk kayak, ini laki-laki bener apa enggak nih? Gitu. Dikirain tulang lunak kan. Ya, the one and only ya. Iya mas. Gak ada lagi? Gak ada lagi mas. Wah, boleh ditanya itu. Paling ganteng, sekelas ya kan. Bener juga. Iya oke. Bener juga. Langsung diledekin pokoknya setiap. Tapi kalau udah dosen udah beberapa kali ketemu semester udah terkenal. Tapi kalau pertama kali pasti diledekin dulu. Kok ada nih? Ada. Tiba-tiba nyempil satu tek. Aduh. Dan aku selalu duduk di depan. Gitu. Nah di situ. Tapi aku buktiin. Selalu naik, alhamdulillah IPK selalu naik dan kemarin kalau nggak salah di 3,3an lah gitu, termasuk lumayan cukup bagus. Oke itu. Dan 3 ke atas oke. 3 ke atas oke. Dan fun fact-nya ini lagi pematahan teman-teman. Kita tetap bisa berkarya, kita juga tetap IPK bagus. Aku kerja mas. Jadi tetap aku bayar kuliah sendiri. Jadi nyambi itu ya? Nyambi. Jadi ingat banget pokoknya pagi itu aku kerja di Han Lekir. Itu bidang apa kerjaannya? Kerjanya waktu itu aku di bidang akademik les-lesan gitu dulu. Les-lesan musik. Waktu itu aku di bidang akademiknya ngelayanin mereka buat les-lesan. Sore pulang lari-lari mas. Karena habis maghrib itu kelas sudah masuk. Lari-lari karena naik kereta. Wah sempet dimarahin dosen dan lain-lain karena telat. Tapi aku ngomong. Nah ini catatan lagi juga buat teman-teman semua sih. Bahwa tunjukin kalau memang teman-teman sungguh-sungguh kuliah. Dosen juga akan nge-respect. Tapi kalau cuman kayak, Pak saya kerja, Pak saya lagi di jalan, gak bisa. Pak saya beneran pengen kuliah, Pak saya ngargain kelas Bapak, tapi sekarang saya masih di perjalanan, mohon izin Pak, gitu. Itu sih kalau aku. Nah singkat cerita akhirnya alhamdulillah lulus gitu kan. Nah di situ orang tua baru ngeliat, oke ini anak bener nih. Pilihannya memang dia yang suka. Benar gitu. Itu jadi pesan buat teman-teman semua, kalau memang ngerasa ragu, ya lebih baik coba dipertaruhkan. Karena kadang-kadang kita nggak ketrigger kan mas. Betul. Di zona nyaman aja ya udah jalanin terus akhirnya udah lulus nggak dapat kerjaan misalnya atau susah dapat kerjaan nyalahin. Betul. Ya ini kan pilihan orang tua. Ini kan disuruh dan lain-lain. Betul. Gitu. Itu tidak baik juga sih sebenarnya. Itu. Karena memaksakan yang bukan kehendaknya kan. Itu dia. Iya. Jadi setelah era ini kan tadi menceritakan bagaimana perjuangan ya, bagaimana di era ini istilahnya shifting dari yang memang orang tua akuntansi pinginnya dilulusin, tiba-tiba pindahlah ke area yang mungkin ini adalah kamu suka banget ya. Betul. Dan itu lulus dengan nilai yang cukup oke 3,3 tadi ya kan. Nah setelah itu kegiatannya apa? Apakah memang bekerja di bagian yang memang jurusannya atau berbeda? Ini bagus banget. Bagus banget mas. Setelah lulus kena pengurangan pekerjaan waktu itu. Ada layoff-nya. Layoff. Jadi waktu itu pertama pun mungkin aku cerita sedikit. Pas mau wisuda itu aku udah kerja jadi telemarketer. Nawar-nawarin orang. Workshop, pelatihan, sertifikasi manajemen gitu-gitulah. Telepon-telepon tiap hari gitu kan. Makanya aku ngerasain diomelin sama orang. Passion gak passion kayak gitu. Gak passion. Tapi butuh uangnya. Masalahnya. Buat bayar kuliah. Iya, benar. Jadi gak passion. Mau mikirin passion gimana mas? Gak makan. Betul. Ini bagus banget jadi Clipper. Iya kan? Betul. Mikirin passion gak makan gak kuliah. Betul. Biarin dia omelin, iya gak apa-apa yang penting bayar kuliah gak telat gitu. Kan dalam hati. Gitu. Udah gitu udah tahan layoff. Tapi alhamdulillah sudah lulus juga waktu itu. Oke sudah lulus. Ya memang udah gak ada fokus gitu. Memang untuk nabung aja. Nah tapi waktu itu lulusnya di 3 mas. Aku kuliahnya. Karena memang nyari cepet. Jadi 3 tahun udah lulus. Oke. D3 harus genepin nih S1. Susah, udah mulai susah D3 karena sama-sama SMK. Apalagi sekarang kan. Bener. Gitu. S1 tuh sekarang umum. Nah itu. Kan? Makanya bener banget. Akhirnya aku mau lanjutin S1. Lanjutin yang mana ya? Googling. S1 yang terbaik di Bekasi. Waktu itu. Muncullah salah satu universitas. Esa Unggul bolehlah disebut ya. Semesternya waduh motor 1 dapet. Karena memang fokus kita kan selalu adalah biayanya dulu. Bener lah. Iya kan setelah akreditasi biayanya berapa nih? Iya. Gitu ya. Bener. Ya. Waduh ini 1 semester motor 1 dapet gitu kan. Wah gimana ya. Akhirnya saudara nawarin. Nelfon saudara nawarin. Mau gak ada nih lowongan kerja gitu. Jadi apa? Kru di sebuah minimarket.
Oh iya? Minimarket. Beneran nih? Beneran. Oh, oke. Dicek aja namaku masih ada. Oh. Dari jadi kru of store, COS Artinya yang beres-beresin barang. Beres-beresin barang. Apa nata-nata gitu. Iya, betul. Oke. Jadi aku tahu minyak-minyak kalau yang cepat habis aku tahu. Nah, jenis brand apa ya kan? Oke, bener. Mie instan, wah. Udah di luar kepala tuh ya. Di luar kepala. Oke. Pokoknya jam segini udah langsung bawa sekerdus, cetok. Oke. Ntar 3 jam juga udah habis. Nyetok lagi. Wah. Belum lagi kalau truk yang suka datang, kalau kita kadang-kadang ke minimarket ada truk-truk gede suka datang, wah itu sarapan kita Mas. Nurunin. Iya. Kerak-kerak semua. Kalau udah krek, wah aduh keras banget. Susu ini pasti dalamnya. Udah tahu ya? Udah tahu. Berarti pengalaman lumayan ya? Lumayan Mas. Berapa lama di era di swalayan atau di supermarket itu? Sebentar. 3-4 bulan. Oke. Karena di situ memang goalsnya bukan mau perdalam di sana, goalsnya buat bayaran. Iya. Ditanya di sana bayaran oke nggak? Menurut aku oke. Ketimbang aku teleponin telemarket yang pakaiannya rapih dan lain-lain. Ini maaf ya, di tempat aku seperti itu gajinya kurang. Justru. Tapi kalau itu gajinya bahkan UMR pada saat itu dan bisa dapat bonus kalau kita lembur. Tanggal merah plus juga kalau lagi ada perbantuan toko baru Mas. Toko baru nih mau buka di depan gang. Kita perbantuan ngelembur tuh 3 hari. Buat itu nyeting, nata apa semua. Nyeting, betul. Karena yang nyeting gak bisa tukang kan. Harus kitanya yang ngerti kan. Ngerti raknya ini ya. Ada ilmunya planogram. Nah ini nyambung. Nanti aku kombinasiin. Oke. Ilmunya planogram tuh. Gimana orang bisa ngelihat kok semua brand bertata tapi rapi kelihatannya. Persis. Nah. Ini tuh kayak Nirmana. Warna ini. Iya kan. Wah tadi itu ya. Itu keren banget. Oke. Akhirnya aku udah cukup tabungan buat bayar semesteran. Akhirnya resign. Karena waduh gak bisa nih gini terus gitu. Udah gitu juga shift-shiftan. Kayaknya sering nabrak sama kuliah. Itu perjuangannya Mas. Iya. Tapi kan itu sebuah yang apa ya, journey yang memang perlu dilewati. Karena sekarang jadi bisa cerita. Iya benar. Kalau gak ngelewatin gak ada cerita. Iya kan. Benar Dan mungkin banget. startingnya titik itunya dari situ. Bagaimana sampai ke titik sekarang berawal dari situ. Iya benar. Dan sepanjang aku kesempatan podcast Mas. Ini aku bener ngomong. Belum ada yang aku ceritain sedalam ini. Karena biasanya lompat langsung ke belajar desain pertama kali kapan sih gitu. Itu udah jauh banget gitu. Ini mundurnya jauh banget gitu. Iya. Ini kan pengen tahu ya journey-nya. Titik terendahnya. Iya. Setiap orang tuh punya loh titik terendah itu. Dan mungkin itu jadi awal yang baik gitu loh. Kadang orang dikasih cobaan tapi nanti kan jadi melompat yang lebih jauh gitu. Mundur dulu tapi langsung melompat gitu. Nah mungkin fasemu itu adalah ya sekarang jadi terasa kan? Iya kerasa banget. Gitu. Nah berarti dari eramu yang dari D3 lalu kerja di supermarket itu ada yang mungkin kayak kamu ngikutin workshop gitu gak sih? Untuk menambah ilmu-ilmu di lain dari akademik yang lain itu? Wah ini bagus banget pertanyaannya. Bener Mas, aku kan bukan latar belakangnya bukan orang seni kan. Bukan seni rupa, bukan di kafe kan. Dari tadi kan dijelasin bukan ada kesananya tuh. Kuliah juga beda. Beda bener. Komunikasi belajarnya bukan belajar desain Mas. Gimana mempackaging si campaign itu bisa efektif ke audiens kan. Betul. Delivernya bagaimana. Bener. Nah belajarnya aku dari YouTube dan podcast. Jadi bener-bener otodidak. Otodidak Mas. Di motor aku dengerin podcast gitu kan. Terus nanti udah nyampe YouTube bener-bener step by step di pause play. Oke klik ini, diklik ini terus klik ini. Oke aku coba klik ini gitu. Bener tuh ya? Bener-bener pelan-pelan. Gitu. YouTube Academy tuh. Iya kan? Bener-bener yang starting dari nol sampai bisa kan? Bener. Aku benar-benar ngeliatin itu aku acungin jempol banget ya buat teman-teman yang emang benar-benar ngebantu, terutama yang aku paling inget channelnya Bang Rio Purba. Itu ngebantu banget gitu dari dulu. Podcastnya pun juga ngebantu, walaupun gak dia tutorial aja, ada podcast yang ngobrol tentang mindset designer, pasang harga dan lain-lain, itu ngebantu banget buat aku sih. Karena kamu juga kan dari nol ya. Harus kayak tahu nih bagaimana sih misalnya kalau mau hargain harga karya desainnya, terus konsep ngobrol diskusi sama klien gitu-gitu ya. Iya benar. Itu ngebantu banget di situ. Jadi benar-benar dari YouTube. Nggak ada kayak kan kalau era mungkin dulu tuh ada short course ya online apa nggak ikut. Nggak ada biayanya. Itu dia benar memang karena kan masa harus di swalayan lagi ya kan. Udah. Gitu. Jadi YouTube aja akhirnya kamu udah lumayan dalam tuh. Lumayan cukup dalam. Terus singkat cerita dikasih sama Om. Kesempatan tuh Om lagi mau bikin kopi keliling. Ingat banget itu 2016-2017. Mau bikin kopi keliling, tolong dong packagingin, tolong bikin desain mobilnya kayak gimana, seragamnya. Zaman itu belum ada tuh kopi-kopi yang keliling sekarang. Dia settingannya food truck?
Ya food. Pakai mobil didesain. Itu kan butuh desainer tuh. Bener. Ya kan, supaya mungkin catchingnya gimana, komposisi ininya ya kan. Bener, brosurnya sampai seragam orangnya itu aku desainin semua. Pakai aplikasi yang lain. Waktu itu belum kenal Canva. Itu setengah mati karena ya bener-bener lama banget ngerjainnya. Project pertama itu bener. Perdana. Bener-bener yang kayak mengaplikasikan ilmu yang dari YouTube itu ke situ tadi. Ke situ, betul. Oke. Terus hasilnya gimana? Hasilnya bagus. Oke. Tapi kalau dilihat sekarang malu. Iya. Kan itu proses. Dan style kan beda-beda. Iya, itu mungkin bagus di era 2016. Kan kita ini bener. Semuanya. Oke. Terus. Oke, dari situ udah selesai. Oke, udah lega dan ternyata bisa ya. Itu dibikin pede sih. Ternyata bisa ya. Oke. Nah, dari situ terus kemudian join komunitas, itu masih kuliah. Join komunitas non profit. Di sanalah baru diajarin Mas 2017 juga. Di sanalah baru diajarin Canva. Boleh disebut gak organisasinya? Organisasi jangan dulu. Jangan. Oke. Jadi itu adalah momenmu yang diajarin Canva. Iya, betul. Sebelumnya kamu gak tahu? Gak tahu. Bener-bener gak tahu? Bener gak tahu. 2017 meskipun kamu ngotak-ngatik yang di YouTube kan pasti ada tuh how to-nya apa gitu. Gak tahu justru. Aku aja dia buka apa itu? Kok udah ada template-nya? Ini perlu diinstal? Enggak. Gitu. Makanya bingung. Karena waktu itu aku ngedesain yang kopi omku kan pakai laptop yang disediain. Itu laptopnya kentang Mas. Jadi bisa masuk susah keluar. Mau ngerender, mau savingnya. Bener. Ini ngerasain banget. Bisa masuk udah ngehang. Iya. Karena kan harus ngeset yang font-fontnya, desainnya, layout apa. Bener. Ya kan? Berat tuh ya kan. Berat banget. Itu. Akhirnya join itu aku lihat loh ini gak perlu diinstal. Gak perlu. Buka aja nih canva.com. Udah ada template, udah tinggal drag and drop. Itu kaget ya? Kaget banget itu. Karena jadi memangkas semuanya gitu. Semuanya kepangkas. Semuanya. Sudah ada template-nya. Iya. Mau ada gimana-gimana, ada semua. Ada semua. Langsung selama ini kemana aja. Itu 2000 berapa berarti? 2017 pertengahan. Jadi bantu Om itu 2017 awal itu kan. Nah itu 2017 pertengahan lah. Aku ingat banget itu menjelang akhir. Dari situ aku udah ngeyakin ini aplikasi kalau memang dia improve terus. Dia bakal bantu banyak orang. Itu 2017 aku udah ngomong kayak gitu. Dari sanalah aku udah pede banget buka jasa-jasa desain pakai Canva. Dan ini jadi motivasi buat teman-teman semua juga. Bahwa ketika kamu pakai Canva, jangan ragu. Karena banyak yang ragu Mas. Aku pakai Canva doang, emang bisa buka jasa desain. Bener. Klien nggak peduli itu Mas. Yang penting dia maunya kayak gimana, hasilnya kayak gitu. Nggak peduli mau pakai apps apa terserah deh. Yang penting aku butuh brosur kayak gini, dapat. Ya udah. Makasih dibayar. Yang penting kan outputnya. Betul. Sesuai gak sama briefnya. Bener. Iya kan. Aku maunya gambar 0 gini. Kalau gambarnya kotak keluar kan berbeda. Bener. Iya kan yang penting outputnya sama. Iya. Klien minta apa. Bener. Gak peduli. Makan gak mungkin nih klien. Mas desainnya pakai apa nih? Gak pernah. Gak mungkin kan. Gak pernah. Serius. Masa disebutin saya pakai ini kan enggak. Enggak. Iya, gak pernah. Gitu. Itu sepanjang aku waktu itu ya. Itu gak pernah sama sekali. Makanya aku santai aja. Gitu, santai terus berjalan, long story short akhirnya masuk di 2020. Di 2020 kerja di sebuah pabrik plastik gitu ya, yang bikin locker, foldable box dan lain-lain. Nah di situ terus kan pandemi masuk. Betul. Pandemi di situ aku jadi digital marketing, di kadang WFH gitu ya, WO dan lain-lain. Terus aku mikir nih, lihat udah layoff banyak nih. Ini kayak hewan kurban aja nih. Tinggal nunggu nomornya kan. Iya, antrian. Tinggal nunggu antrian kan. Waduh, gimana nih? Iya. Aku bilang sama istri, ya udah ngonten aja deh. Udah nikah. Nah, dari biaya desain. Enggak. Bukan. Kira rezeki dari desain menikah. Belum. Oke. Desain buat jajan-jajan masih bisa lah. Oke. Curhat lah sama istri. Ini gimana gini. Iya. Oke. Terus katanya ngonten aja deh. Dari ngonten. Jadi aku mulai ngonten di YouTube. Dan motivasi banget ini ke Bang Atta. Ini makasih banyak Bang Atta. Atta Halilintar. Kenapa? Aku termotivasi. Karena aku ngeliat gini. Ini mohon maaf Bang Atta ya. Kemarin ketemu juga. Mohon maaf. Jadi bagus dong influence. Iya bener. Waktu Bang Atta ingat gak yang bedah-bedah rumah? Yang Asia gitu. Hari ini kita gitu kan ngomongnya. Terus mohon maaf. Waktu itu juga penampilannya alay banget. Pakai bandana, rambut cat warna, ini hitam. Terus pokoknya looksnya nggak kayak sekarang deh, teman-teman bisa lihat deh. Aku ngeliat itu, lagi viral-viralnya 2020, 2019. Aku mikir kayak gini, Bang Atta maaf, looknya waktu itu kurang bagus.
ngomong gak lancar, ya kan? Tapi dia ngonten aja, gak peduli. Penontonnya gas terus. Penontonnya banyak. Upload tiap hari, ya kan? Lah, aku bilang, aku mohon maaf gitu. Ada pret-pret sedikit lah. Lulusan PR, ya kan? Lulusan PR nih. Public relation. Ngomong udah terlatih gitu istilahnya. Bikin skrip bisa. Masa sih gak ada yang nonton? Bikinlah YouTube. Bikin YouTube awal ngevlog ikutan. Ngevlog waktu itu IKEA gitu. Ngevlog kita kemana sama istri. Alhamdulillah konten-konten vlog gak ada yang nonton. Karena udah pede awalnya kan. Pede. Wah anak VR. Udah ngerti storytelling lah apa semua. Gak ada yang nonton. Gak ada yang nonton. Berapa lama durasi untuk kayak kamu menilai gak ada yang nonton nih ternyata itu? 2-3 bulan lah. Itu ternyata gak ada yang nonton? Gak ada yang nonton. Ya 2-3-5. 2-3-5. Gitu. Wah gokil ya. Serius. Gak ada 100 aja jarang. Gak 100 boro-boro. 10 ya susah banget. Udah di share-share kemana-mana. Padahal bisa. Menurutmu tuh yakin ini keren ini. Konten yang meledak itu ternyata zong. Zong. Ngeditnya berjam-jam gak pakai CapCut. 2020 gak pakai CapCut mas. Bener serius. Pakai Premiere Pro. Betul. Wah, udah rumit tuh waktu ngeditnya kan? Oh iya bener. Dan aku belajar mas, bener sama aku orangnya memang gila banget belajar ya. Sama bener-bener step by step juga. Premiere Pro. Oke ngecut, dipotong dulu. Dipotong dulu baru masukin transisinya. Fade in, fade outnya apa gitu. Kan harus dipotong dulu, baru masukin. Betul. Kalau CapCut potong-potong aja udah. Bener. Gitu kan. Ngerasain banget. Gak ada yang nonton. Oke ini ada yang salah. Gimana ya caranya? Buka di Instagram. Di Instagram akhirnya ngelihat di situ banyak lah yang sharing-sharing. Udah mulai tuh carousel gitu, ngonten-ngonten. Terus dan waktu itu aku masih kerja mas. Waktu itu masih kerja, bohong lah. Aku pikir bohong nih, orang pakai bisnis nggak settle, ini aja lagi pandemi gitu kan, gimana? Pokoknya aku kesel banget gitu. Cuman abis itu aku termotivasi. Ada nih guru aku juga, Mas Julian Rulivansati. Itu udah ngonten. Waktu aku tanya-tanya itu kalau nggak salah udah di belasan ribu followersnya. Aku tanya, Mas Julian, aku DM, dibales. Mas, aku mau deh, Mas, aku nge-YouTube tapi penontonnya nggak rame, gimana ya caranya? Ngonten di IG dulu aja, Mas. Nanti konten di IG, orang mau lebih lengkapnya diarahin ke YouTube. Klik link di bio. Oh gitu ya. Terus kalau konten di Instagram, konten apa? Ya udah potongan-potongan aja. Tapi kalau di Instagram harus rajin. 2020 itu bilang. Harus rajin, tiap hari harus konten. Yakinlah tiap hari konten. Coba nanti 2 minggu kita kontakkan lagi. Dari situ aku termotivasi. Pagi berangkat kerja. Aku bahkan lebih dulu daripada office boy-nya mas. Karena semangat. Mau ngatur waktu nih soalnya. Ngatur waktu, betul. Jadi aku terus tuh mas. Karena kan di jam kerja gak mungkin. Betul. Aku tidak membenarkan. Benar. Harus di luar jam kerja. Benar. Gitu. Jadi bener-bener aku datang duluan, office boy-nya baru datang, udah kebuka semua. Aku udah mulai ngonten di situ, nyicil-nyicil. Nanti kerja, waktu istirahat gitu, sholat, makan, nggak bisa lagi ngomongin atasan, udah langsung aja. Betul. Langsung aja ke atas ngonten lagi. Pulang juga kayak gitu. Di jalan posting dulu karena jam bagusnya kan jam 5 kata orang-orang kan. Pulang kerja. Beres-beres mereka Bener kan posting gitu. Berhenti dulu di jalan posting atau pas di kereta posting gitu. Itu digelutin tapi bener pas 14 hari aku DM lagi. Mas bener mas followersku naik. Walaupun naiknya gak gede. Kalau gak salah 10-20 orang. Ya ada progres. Iya. Bener mas lihat statistiknya. Wah bener mas. Gas. Lanjutin. Dari situlah aku mulai termotivasi. Oke, fokus ke Canva, konten Canva terus. Karena tadinya masih vlog-vlog gak jelas. Masih ngebahas hand sanitizer lah dulu gitu. Ada, karena kan ada. Momen. Bener. Iya kan, wah relate nih. Cuci tangan. Iya. Cara bersihin meja aku bahas. Dalam hati siapa yang mau baca ini gitu. Iya. Pas fokus Canva, naik cepet banget itu alhamdulillah gitu. Itu makanya ilmunya aku selalu inget gitu sama Mas Julian itu. Dia nggak bayar itu nggak ada beli kelas. Mas Julian nggak ada. Itu dari DM aja bener-bener konsultasi dan dijawab. Itulah mas titik aku akhirnya ngonten di 2020 itu. Gitu. Berarti kalau tadi kan kamu cerita tentang konten. Udah berpikir menemukan niche-nya gak? Ya artinya kamu mau ngebahas tentang Canva ini kan pasti melewati banyak. Betul. Nah, artinya yang akhirnya memilih ke Canva aja atau explore tentang si Canva ini kenapa mikirnya? Nah ini catatan juga buat teman-teman yang baru. Jadi kalau baru jangan kebanyakan mikir mau posting apa. Posting aja dulu. Biarin salah. Oh gitu. Jadi aku salah kayak ngeposting vlog.
posting cara beresin meja, cara hand sanitizer dan lain-lain, itu memang perjalanan mencari kita cocoknya di mana. Nah, aku terus kemudian fokusin ke digital marketing tadinya karena memang posisi di kantor digital marketing. Cuman di kantorku digital marketingnya nggak pakai ads. Iya, organik semua. Ngebahas organik banget gitu kan. Aku pikir-pikir lagi apa ya? Oh iya, kayaknya masih banyak orang yang belum tahu tentang Canva. Aku udah pakai dari 2017, 2020 udah 3 tahun pakai. Wah, ngebahas bisa lah. Skill diadu tipis-tipis masih bisa. Gitu ya. PD-nya. Yakin. Konten Canva. Dikata-katain sama orang. Ada lah. Ya haters selalu ada lah ya. 2020 Mas, siapa yang pakai Canva? Ngomongnya gimana haters yang kamu inget? Desainer pakai Canva masa? Itu. Terus kemudian dicetak pecah. Itu paling sering. Terus desainer template itu marak banget. Dan ada artikel, aku inget banget ada sebuah artikel kayak gini. Orang yang nggak ngerti desain, pengen desain akhirnya pakai Canva. Jadi dicap orang yang pakai Canva adalah orang yang ngerti desain. Gitu dulu tuh. Itulah penyebab lahirnya Dokter Canva, Mas. Aku branding Syamas Dr.Canva. Wis, ini konsultasi apa semua ya kan? Bukan sebenarnya. Bukan. Tapi lebih DR itu bentuk insecureku, Mas. Kan tadi bilang orang pakai Canva itu bukan desainer. Betul. Nah, kalau aku ngomong desainer Canva, kena judge lah. Aku insecure. Akhirnya aku ambil huruf D sama R-nya, desainer kan. Benar-benar. Ini permainan ini aja ya. Aku gabung. Jadilah DR Canva. Orang mau perspektif bilang dokter Canva terserah. Aku bilang ini desainer Canva. Iya. Kalau gak ada penjelasan sih kegocek tuh. Bener. Kegocek. Bener. Aku bilang kayak gitu, desainer Canva. Itulah lahirnya. Gitu. Jadi dari situ udah mulai menemukan bahwa ternyata konten yang diminati dari audiensmu ini tentang bagaimana memakai Canva, apa istilah cara-cara inilah ya jitu-jitunya desainnya apa bagaimana. Gitu. Itu jadi sampai sekarang masih dilakukan kan tuh? Sampai sekarang. Dan itu ada di YouTube juga gak sih? Di YouTube aku juga ada. Ada juga? Ada juga di YouTube. Memang itu bagian dari monetasi kamu untuk mencari mungkin kayak ada income lain gitu? Iya, di YouTube sebenarnya kayak ke tutorial panjangnya. Panjangnya. Gitu sih. Berapa sih durasi paling lama yang kamu buat untuk ngomongin how to-nya bikin apa gitu? Itu ada yang paling panjang mungkin di 15 sampai 20. Paling panjang 20 menit. Cuman audiensku kalau lihat dari statistik yang YouTube ya, YouTube Studio bilang rata-rata banyaknya nonton 7 sampai 6 menit. Makanya akhirnya di beberapa konten belakang aku press, bener. Tapi gitu. Aku lihat-lihat lagi juga beberapa klien yang cari aku jadi narasumber atau dari jadi bintang tamu dan lain-lain, itu nemunya di Instagram, Mas. Makanya aku kuatin di Instagram sebenarnya gitu. Gitu. Jadi membuat si personal brandingnya dikuatkan di Instagram, tapi ada juga direct nih ke YouTube. Ada, betul. Selain dari Instagram dan YouTube, ada aplikasi lain nggak sosmed yang bisa mendukung karirmu ini? Kalau sosmed aku di Instagram, YouTube, terus kemudian TikTok, Pinterest, sama LinkedIn. Semuanya aktif nih? Semuanya aktif, tapi postingannya gak reguler gitu. Paling reguler Instagram. Betul. Ya, selalu ada lah ya tentang berbagi cara, berbagi ilmu tuh ada ya. Iya benar. Lalu kalau kita lihat dari ya mungkin kita kan dilihat dari CV-mu ya kan. Terus juga proses prestasi ini kan kamu langsung dinotis nih. Sama kantor pusatnya Canva. Alhamdulillah. Iya kan? iya Dan dimana kalau kita cari tahu ini tuh official yang mungkin nggak banyak atau kamu doang kali ya. Istilahnya jadi dapat label yang misalnya verified expert Canva itu. Nah itu gimana bisa dapat sampai kayak gitu tuh? Nah ini sering juga ditanyain sama teman-teman. Jadi waktu 2022 tiba-tiba dapat email penawaran. Kamu bersedia nggak jadi Canva verified expert? Waktu itu nggak tahu, dikirain scam. Pasti banyak banget gitu. Kan? Ngeri banget. Gimana nih? Gimana nih? Gitu. Ku ladenin aja. Oke, kalau mau bersedia gimana? Diajak nge-zoom. Nih nggak macam-macam nih. Ada orangnya nih. Ada orangnya. Oke. Ajak nge-zoom lah. Wah, dia bilang tinggal di Los Angeles. Mau bahasa Inggris cepet banget lagi. Understand aja. Oke. Yes aja gitu kan. Padahal aduh ngomong apa tadi. Tapi dapat kunci-kuncinya lah sedikit. Oke, kalau kamu memang berkenan, besok
kita ada istilahnya artikulasi lah dan lain-lain. Nah aku oke aja gas. Tapi dia bilang ini gak ada fee-nya, gak ada bayarannya. Tapi nanti kamu bisa dapat benefit lain. Oke, nah terus sudah masuk tuh matrikulasi, aku barengan 4 orang. 4 orang yang aku ingat seangkatan aku itu Don, Canva Verified Malaysia sekarang. Oke. Itu satu angkatan sama aku. Nah di situ dijelasin Canva Verified Expert tuh ngapain sih? Tujuannya memotivasi, mengajari gitu ya. Dan men-trial banyak fitur-fitur Canva terbaru sebelum dipublish ke umum. Betul. Kayak fitur-fitur sekarang AI Canva. Nah itu kita udah coba dulu 3 bulan sebelumnya. Terus kita kasih feedback ini hasilnya masih belum benar dan lain-lain gitu. Itulah. Dan setuju, oke setuju. Akhirnya alhamdulillah dapat Canva Verified Expert. Tapi pas di sana aku nanyain. Kenapa dipilih aku dan tahu dari mana? Gitu. Dia bilang karena waktu itu di semua sosmed yang aktif itu kamu. Aku semua sosmed waktu itu 3 aktif. TikTok, terus kemudian Instagram dan YouTube. 3-3-nya. Dan semuanya 3-3-nya itu ngebahas benar-benar Canva. Ada orang yang aktif di 3-3-nya tapi biasanya yang lain-lain nih dicampur-campur sama yang lain. Nah, aku yang memang benar-benar bahas Canva terus sampai berbagai macam fitur-fiturnya gitu sih. Berarti bisa disebut Dr. DR Syam atau sebutnya Mas Syam ini adalah loyalis Canva. Ya. Bisa ya. Karena semuanya konsisten tuh. Di Instagram, di YouTube, di TikTok ya kan. Dan itu terus mengedukasi banyak orang. Benar. Oh, jadi mereka mungkin membaca algoritma. Kayaknya ada sosok nih di Indonesia yang terus selalu mempublish bagaimana menggunakan Canva dan mempopulerkan Canva gitu ya. Iya benar. Karena semenjak 2022 kemarin alhamdulillah sampai 2025 ini ya belum ada lagi nih. Gitu. Karena yang aku lihat kadang-kadang orang Indonesia konsisten hanya di satu platform gitu. Itu yang aku sayangkan sih. Gitu. Terus kemudian biasanya kalau sekarang kan udah banyak banget nih yang konten tentang Canva. Nah biasanya gak mendalami satu hal, gak menspesialisasi satu hal. Kalau aku waktu itu kan UMKM dan visual, ya udah fokusnya di sana aja. Gitu. Ada pelajar, ada yang lain, ya itu dulu fokusnya gitu. Oh, karena juga membentuk ini ya, kayak misalnya kamu harus targetnya apa, biar tahu ya jalannya kayak lurusnya di sini aja nih materinya gitu ya. UMKM soalnya kan penting ya, branding soalnya kan. Punya produk makanan apa, tapi kan kalau kemasan desainnya kurang menarik kan jadi orang nggak ini ya. Benar. Oke. Dari 2020 yang di era pandemi sudah mulai soalnya ya. Udah mulai, betul. Itu udah mulai, bahkan resign kerjaannya itu aku di 2022. Jadi dari 2020 sampai 2022 awal itu aku jalan 2 kaki Mas. Pagi berangkat tadi itu aku ulangi terus. Pagi sampai malam kalau konten belum selesai aku kerjain sampai malam-malam. Kadang istri juga nanyain ngapain sih kayak gitu. Ngapain sih kayak pulang tuh langsung buka laptop lagi, pulang langsung kerja lagi. Nah itu juga pasti nanti akan nemu nih teman-teman yang pro kontra ya, keluarga atau pasangannya akan nemu juga. Nah kalau dari aku kayak gini, kalau aku kan suka tuh dari kuliah kan aku suka kayak gitu kan. Kan karena kan trigger. Aku bilang sama istri, gini aja deh. Aku minta waktu 3 bulan. Aku bilang kalau dari 3 bulan ini gak ada titik cerah, aku udahan. Ada challenge gitu. Itu ternyata. Ada challenge, harus kayak gitu. Supaya ke triggers ya. Iya. Jadi di push nih, oke 3 bulan nih kasih waktu nih kita atau aku buktikan gitu. Iya. Bener kan kata-kata quotes yang di konten-konten kan. Jika hidupmu terasa biasa saja, tenang-tenang saja, coba ambil cicilan Pajero. Iya bener kan? Iya ada begitu ada. Karena ke-triggers tuh. Ke-trigger. Mau malas-malasan, aduh cicilan nih ya kan. Wah, jantung berdebar-debar. Iya, debt collector nanti nyamperin. Wah, gitu. Dia semangat kerja. Iya. Bener. Aku gitu. Trigger 3 bulan. Gitu kan kalau lagi capek-capek, aduh hari ini belum posting. Tapi inget ini tinggal berapa bulan lagi gitu kan. Posting tengah malam gitu kan posting. Alhamdulillah mulai tuh datang Mas diisi jadi pengisi pembicara narsum walaupun belum dibayar uang. Pandemi kan, orang cari kesibukan baru dan semua online semua. Online semua. Diundang lah jadi pemateri komunitas ibu-ibu, komunitas UMKM. Mas belum bisa berbayar, kita cuma bisa kirimin majalah ibu-ibu waktu itu. Ngirimin barang, oh iya gak apa-apa. Tapi istri ngelihat akhirnya, oh suamiku ada yang lihat ternyata nih konten-konten. Mulia juga ya gitu, menolong banyak orang. Oke. Aku sabar, mungkin sekarang belum dibayar gitu, belum ada bayaran gak apa-apa gitu ya. Gitu sih. Tapi kan ini amal jariah. Nah itu dia. Masalahnya. Benar. Ya kan, jangan hanya duniawi aja ya. Nah itu dia benar. Waduh, ini jadi kenapa
tausiah ya kita. Enggak, tapi kita harus ada gitunya loh. Oh iya ya benar. Karena maksudnya kan ada orang yang kalau kerja tuh mikir, oh duitnya berapa? Kalau enggak gue, nah itu ada. Susah, di awal begitu udah sulit tuh. Susah banget mas. Ini aja sebenarnya kayak aktivitas kayak begini kan belum ada duitnya nih sebenarnya podcast. Bener. Tapi ya karena aku sih senang berbagi juga sama gitu. Kan kita jadi nambah relasi kayak gini. Persis. Mungkin yang podcast ini kira-kira masih belum ada profitnya. Tapi nanti ke depan aku butuh Mas Domi. Ini kita bisa nih kerja sama. Insya Allah. Kita gak ada yang tahu kan ke depan bagaimana misteri. Pokoknya jalani aja dengan serius ya kan. Benar. Gitu. Udah kayak pengajian ya. Iya. Seru. Tapi kalau kita ngomongin bahwa ini profesimu dan si Mas Syam ini terkenal dengan Canva-nya. Iya. Artinya itu sudah memberikan banyak ya dampak positif. Bahwa kalau orang yang mungkin secara, kan tadi kamu sudah menyinggung atau mention soal bukan berarti orang yang tidak ada ilmu terus kayak make Canva jadi mudah. Enggak, ini justru malah shortcut yang bagus. Betul. Semua orang bisa akses ini, bisa make ini gitu kan. Bener. Justru memberikan banyak peluang semua orang jadi tidak sulit untuk mendesain kan. Iya. Kadang gini Mas, yang buat teman-teman yang menganggap kalau Canva itu bukan desainer. Terus harus pakai tools-tools yang subscription-nya mahal baru dianggap desainer. Menurut aku itu ego aja sih. Ego dan gengsi. Sekarang kayak gini, aku sering ngadepin secara langsung nih. Sekarang kan udah gak pandemi ya. Aku sering workshop secara langsung. Itu ibu-ibu Mas. Yang ikut workshopku ibu-ibu. Boro-boro pegang laptop. Pegang HP aja udah begini megangnya. Iya jauh. Ya kan? Jauh. Bener, ya kan? Ikut workshop gendong anak Mas. Iya. Terus di situ suruh bayangin. Harus langganan software mahal. Buka laptopnya juga RAM-nya harus tinggi kan. Betul. Bayangin coba lagi nyusuin anak terus buka laptop buat ngedit label doang. Iya. Gak mungkin kan. Iya. Kalau kita berpikir jernih gitu dan secara luas. Makanya Canva lahir. Orang sambil mohon maaf menyusui anaknya. Tangan kiri masih bisa ngedit Canva. Bener dong. Yes. Makanya aku selalu bilang. Jangan paksakan orang lain pakai ukuran sepatu kamu. Yes. Karena setiap orang punya ukuran sepatunya yang berbeda-beda. Betul banget. Semua orang tuh punya keunikan masing-masing. Iya. Kita balik lagi ya, tidak boleh juga menyamakan kayak, oh dia kayak gitu bisa, kita juga bisa. Belum tentu, kita punya jalan lain gitu. Bener banget. Wah, jadi memang kalau dilihat ya tadi ya kamu bilang ada juga yang mungkin konteks konotasi negatif. Bahwa Canva ini begini, bukan desainer apa. Tapi kamu membuktikan berbagi ilmunya justru malah benar-benar dirasakan banyak orang kan. Iya. Antara hater sama yang suka kan banyak yang suka dong. Banyak yang suka, betul. Makanya. Peluang juga terbuka besar Mas. Alhamdulillah ini semoga jadi motivasi buat teman-teman gitu ya. Dulu waktu zaman kuliah pengen banget yang namanya pertukaran pelajar Mas. Exchange program. Kok enak ya dia. Olimpiade sains dikirim kemana. Iya. Olimpiade matematika dikirim kemana. Wah enak banget. Sampai lulus gak kesampean Mas. Oke. Itu gak kesampean tuh. Akhirnya alhamdulillah dapat kesampean ke negara yang emang bener-bener aku interest. Ke Korea. Ke Korea itu alhamdulillah banget aku bersyukur, semoga jadi motivasi buat teman-teman. Tahun kemarin 4 kali Mas udah kayak pulang kampung. Wah gila. Dan ini semua gara-gara Canva? Alhamdulillah. Gara-gara Canva pertama kali ada event Canva Droptober di sana. Kenalan jadi punya relasi di sana sampai sekarang. Gitu. Terus kemudian yang kedua ada juga jadi delegasi ke sana buat ngebantu UMKM. Gimana caranya UMKM Indonesia bisa masuk ke Korea. Gak hanya UMKM Korea nih masuk ke Indonesia. Kan jadi kebalik sekarang banyak banget kita ya kan. Bener. Kita mau dong gantian juga dong. Kita ngasih ke sana juga ya. Bener. Itu aku pelajarin. Terus kemudian yang ketiganya itu ngeberangkatin bareng satu tim Mas. Sedesain. Nah nanti kita. Nanti kita ada korelasi ke desain nih. Ini adalah juga bagian dari kamu juga nih perjalanan, kan. Betul. Perjalanan juga tuh sedesain. Sedesain gitu. Kita boyong ke Korea buat belajar bareng-bareng. Gitu kan kerjasama ke sana. Terus yang keempat alhamdulillah dari Korea Tourism Organization langsung bersaing sama teman-teman kreator di sana. Banyak yang ngebahas travel, vlogging dan lain-lain. Aku yang ngebahas desain Mas. Aku cuma satu-satu ngebahas desain dan alhamdulillah dapat kesempatan menang. Itu juga motivasi buat teman-teman. Ya ada peluangnya coba dulu. Jangan kayak aku bahas desain, bisa gak ya ngebahas travel? Gas dulu aja. Gas dulu. Berhasil alhamdulillah dapat kesempatan, gak berhasil jadi pembelajaran. Iya. Karena memang balik lagi pemahaman itu dulu. Jangan kayak langsung berpikir ada benefit apa nih, susah kalau kayak gitu. Bener, Mas. Dicoba dulu ya kan. Terus juga jangan berpikir instan, semua butuh proses. Wah, proses panjang. Kan tadi udah ceritain panjang banget tuh ceritanya dari yang ngurusin supermarket ya kan, sampai yang ada tadi banyak
telemarketer. Iya, nelfon-nelfonin orang. Pagi-pagi Mas diomelin. Iya. Wah, Oke, pahit banget itu, serius. Gitu. Jadi ini membuat perubahan yang cukup besar ya bahwa si Canva ini ya. Iya. Dan semua ini ujung-ujungnya passion juga akhirnya kan. Iya, benar. Kamu dari awal tidak berpikir benefit yang bagaimana, iya. tapi ditekuni, diseriusin, hasilnya ada. Alhamdulillah. Dan sampai sekarang benar-benar menjadikan itu utama ya. Iya, alhamdulillah. Itu sekarang tadi mungkin udah aku singgung sedikit Sedesain. Nah, itu dia. Sedesain itu adalah rumah desain yang kamu buat atau apa sebenarnya itu? Iya, jadi waktu itu kan hanya nge-freelance sendiri. Ngajar sendiri saja, berpikir sendiri. Terus akhirnya kayaknya setiap orang ada masanya kan. Yes. Setiap masa ada orangnya. Aku pikir kayak gitu. Benar. Akhirnya aku pengen juga melahirkan legacy juga nih. Pengen berdampak lebih luas juga ke orang-orang lain. Akhirnya aku bentuk Sedesain. Oke. Waktu itu bentuk Sedesain, aku ngajak 4 orang temanku, yang lainnya mundur. Karena kesibukan yang lain gitu. Akhirnya mundur, aku tinggal sendiri. Oke. Sendiri berjuang, waduh gak bisa Mas. Aku posting di akunku, harus posting di Sedesain juga, nge-branding, waduh gak bisa, berat banget gitu. Akhirnya minta bantuan itu temenku dari SMA, dari pondok. Dan memang dari pondok itu kita bener-bener udah bareng-bareng lah. Jadi aku kenal banget, akhirnya dibantuin sama Kak Fatia. Nanti mungkin bisa kita undang juga ya. Boleh, nanti next episode ya. Boleh. Itu kayaknya bisa dibedah lebih dalam sih. Kalau soal Sedesain berarti nanya ke dia aja. Bener. Ya. Oh ya udah cocok. Lebih lengkap. Kalau kamu lebih ke Canva-nya nih, sama karir-karir dari berhubungan dengan Canva ya. Bener. Oke, ya udah kalau gitu nanti kita undang Fatia itu. Menarik. Ya, karena itu bidangnya dia di Sedesainnya. Iya, Sedesain. Atau urusan dapurnya itu di situ ya. Iya benar. Oke, boleh. Oke, boleh nanti aku undang deh. Makasih banyak Mas. Iya, karena memang aku lihat kan di profilmu ada Sedesain, ada yang Canva ini, dan aku lihat konten-kontennya, wah ini memang ada korelasinya nih antara yang Sedesain dengan kamu sendiri itu ya. Iya, alhamdulillah udah ngebuka lapangan pekerjaan Mas. Nah itu penting tuh. Kita ada 20 desainer dan di komunitasnya itu udah sekitar 1.700 ke 2.000 lah, alhamdulillah gitu. Gitu sih. Wah udah jadi berkah buat banyak orang ya. Itu sih niatnya Mas. Wah itu. Ini posisinya memang di mana lokasi si kantor ini atau apa? Studio atau apa sebutannya? Jadi kita sebutnya studio desain kreatif gitu kan. Memang banyaknya online karena banyak yang juga di luar Pulau Jawa kan. Oh ada juga di Pulau Jawa? Ada gitu. Jadi memang kita base-nya sebenarnya di Bekasi. Terus alhamdulillah juga sekarang lagi mau dikembangkan di daerah Cilengsi juga. Cilengsi juga ada? Gitu. Jadi ya mohon doanya aja sama-sama. Gitu. Jadi lumayan untuk melihat ada market nih, ditambahin lah di daerah-daerah ini cabang gitu ya kali ya. Ya buat base camp aja sebenarnya. Base camp. Jadi buat orang kan kalau workshop lebih enak ya datang ke sana gitu. Jadi ada kelas-kelas di sana ya? Iya. Buat offline. Iya. Gitu. Oke. Kerja sama kalau boleh di-spill kerja sama Politeknik Bisnis Digital. Boleh. Gitu. Itu nanti kan kapan-kapan boleh main Mas. Insya Allah akan coba mampirin boleh, deh. Karena kan ini juga penting ya buat bisa kalau ada workshop jadi kolaborasi bikin di mana-mana, di kampus di mana gitu bisa ya. Ada tempat ballroom di sana ada Mas. Oke, mantap. Berarti detailnya sama Fatia nih. Boleh. Nah, mantap. Oke, boleh. Tapi kita kalau cerita tentang kamu bahwa kamu udah lumayan dikenal orang dengan nih Mas Syam ini expert di Canva. Berarti benefit apa sih yang kamu dapat? Apakah ada endorsement juga ke kamu datang atau tawaran kerjaan? Kalau dari Canva-nya atau dari luar Canva? Dari luar Canva. Dari luar Canva alhamdulillah banyaknya aku lebih ke ngajar Mas. Oke. Jadi balik ke passion. Iya. Dari TK Mas diajak ke kelas, nggak lihat orang tua ngajar kan trigger banget ngajar gitu. Betul. Jadi alhamdulillah tersalurkan di sana banyak orang yang manggil gitu ya. Mulai dari kementerian Mas. Sekarang kemarin Kementerian Agama, Kehutanan, Kementerian Luar Negeri. Jadi nggak bisa dipandang sebelah mata lah. Kementerian banyak banget yang pakai Canva gitu. Terus perusahaan-perusahaan yang cukup besar, BUMN juga ada gitu. Terus UMKM juga ada dan itu kampus. Pasti ya. Iya. Oke. Aku bukan yang orientasi. Ada beberapa temanku yang trainer yang memang fokusnya kementerian BUMN yang memang fee-nya lumayan. Iya. Tapi kalau membahas ke UMKM, ke universitas biasanya orang pada nolak karena ya fee-nya kadang-kadang sama transport aja udah kalah. Iya. Tapi kalau aku balik lagi kan, pengen sharing gitu. Yes. Gitu. Karena kan perspektifnya itu dulu dinilai nih. Kalau kamu kan perspektifnya nggak apa-apa UMKM dan membantu orang lain. Benar. Tidak melulu cuan gitu loh ya kan. Gitu. Bener. Harus ada balance-nya nih. Menolong dan juga bekerja gitu ya. Iya. Allah
nggak nutup mata kok Mas. Persis. Betul. Benar. Aku ada sedikit cerita, semoga jadi motivasi Ya. buat teman-teman. Aku ngebantu UMKM itu selama 2 tahun gratis Mas. Aku workshop sama 2 tahun, setiap dia panggil ada acara itu gratis bener-bener. Terus once mereka ada kesempatan bikin workshop yang cukup besar, ada tenan-tenan semua, kita dikasih kesempatan. Kasih kesempatan tenan, dikasih sama mereka gratis, kasih workshop, pokoknya difasilitasi. Ya mungkin itu bayarannya gitu. Iya. Kita gak pernah tahu. Iya, dan itu jadi lumayan terkenal namamu di eranya si para UMKM ini ya. Alhamdulillah Mas. Mas Syam gitu, wah itu suka berbagi, ngajarin gini-gini gitu ya. Iya, terutama di event-event muslim. Ya, Itu alhamdulillah banget gitu. Oh. Ya benar-benar sistem tabur tuai sih Mas. Iya pasti. Itu gimana ya namanya proses itu kadang memang ada hasilnya. Ada insya Allah. Cuman bagaimana orang itu menyikapi kesabaran. Iya. Sabar gak mau gitu. Kan Benar. gak instan kan. Benar. Ada proses yang dilewati. Setuju. Iya. Jangan bilang wah enak kalau kita sekarang ngomong udah enak-enak aja. Tadi kan Itu tak cerita di awal. Benar. Ya kan. Kampusnya sampai orang tua debat soal jurusan, pindah kampus lah apa. perempuan semua. Nah itu yang proses mungkin ya. Makanya journey ini kan bisa dibagikan supaya jadi orang tahu bahwa ya namanya proses tidak mengkhianati hasil. Iya. Gitu loh. Ya intinya kesabaran dan pengertian tentang perspektif gitu kan. Iya benar-benar. Nah kalau di dunia Canva mungkin tadi kamu mentionnya kan banyak instrumen kayak misalnya dari kementerian pakai, Iya. dari kampus pakai. Itu kalau konteksnya secara ilmu ya kita ngomongin teknik, semuanya memang sudah ada di sana ya? Semuanya. Semua informasi kayak Canva itu cukup ya? Alhamdulillah Mas. Artinya gini, kalau di kementerian kan standarnya adalah bikin informasi banner, informasi acara itu hanya di Canva cukup? Cukup. Bahkan ada workshop 2 hari, mereka bilang kurang Mas. Oh gitu? Iya. Tambah lagi Mas, diperdalam lagi. Karena memang seluas itu, bahkan ada juga banyak yang belum aku explore gitu. Jadi misal 2 hari nih, kita ngebahas basic design, Canva, poster dan lain-lain. Itu 1 hari full. Terus abis itu kita ngebahas AI-nya Canva. Bikin website, terus kemudian Canva table sheet, kita bisa juga pengganti Microsoft Excel. Gile, itu ada semuanya. Ada semua ya? Ada, bikin game edukasi dan lain-lain itu banyak banget Mas, bisa. Bisa ya? Bisa. Cukup dari Canva? Canva gratis. Wah bisa. Nah ini mungkin kalau teman-teman yang masih berpikir negatif karena dia tidak menikmati soal manfaatnya ini. Biasanya belum coba Mas. Nah kalau udah coba sih langsung diem tuh ya. Diem. Boleh juga nih kan gitu. Iya. Karena memudahkan kan. Iya. Banyak yang mohon maaf gitu. Iya. Murtad aplikasi. Iya. Karena sebelumnya agak lumayan underestimate kan. Pas dicoba lah. Boleh juga nih. Tapi emang itu bener ya? Iya bener, banyak banget. Yang kayak gitu. Dan pada DM aku bilang, makasih Mas udah ngonten Canva gitu kan. Akhirnya aku tersadarkan ternyata sepowerful ini gitu. Gitu sih. Oh iya, CEO-nya kan perempuan itu kan ya? Iya, Miss Melanie. Iya itu juga katanya aku baca sedikit biografinya di era dia meluncurkan Canva juga banyak cemooh juga dari teman-temannya. Jadi emang ternyata kita kalau mau ya namanya itu ya kita kan kalau dengar istilah kalau semakin tinggi angin semakin tinggi pohon kan anginnya makin kenceng. Nah itu terjadi sama si CEO-nya itu. Bener. Gila. Ditolak kalau nggak salah ratusan. Dia pitching kan? Iya pitching ditolak. Persis bener. Kalau nggak salah 100. Yes. Aku ngebayangin kalau di 99-nya dia berhenti. Kayaknya nggak cocok. Ini kayaknya bukan gue. Bener. Gak jadi nih. Gak jadi. Gak ada aku. Artinya kesabaran. Proses. Bener. Itu biografinya ngeri loh deh. Iya. Itu keren banget. Dia lumayan mungkin gas terus lah. Pokoknya jalanin dan dia yakin terjadi. Sekarang jadi orang yang lumayan di urutan keberapa yang lumayan Iya di Australia itu dipandang banget Mas. Iya. Gitu. Dan itu nyambung ya Mas. Bahwa ketika kita mau berjuang sesuatu mungkin ada gagalnya. Tapi mungkin Allah punya rencana yang lain gitu ya. Atau Tuhan punya rencana yang lain. Tadi inget ya di awal aku bilang aku ditolak IPB 2 kali. Iya betul. Sekarang saat ini alhamdulillah waktu dulu timku ada yang anak IPB lulusan IPB 2 orang. Gitu. Justru ngajarin ya. Ngajarin. Terus abis itu dipanggil IPB sering banget. Nanti kapan-kapan kontak Kak Fatia nanyain itu. Karena Kak Fatia juga yang salah satu ngatur buat jadi akun narsum dan jadwal. Itu Kak Fatia lihat ini IPB banyak banget gitu ya. Dan dulu ditolak. Itu. Aku jadi termotivasi lagi gitu sama. Jangan-jangan nih kata Allah kayak gini. Mungkin ya ini kebayangan aja kata Allah. Udah jangan masuk IPB, belajar dulu tempat lain. Nanti udah ada ilmunya, ajarin nih adik-adik yang di IPB. Mungkin aja Mas. Betul. Kita ditolak. Tapi ternyata harus beli toko itu.
Betul. Kita ditolak kerja di sana tapi ternyata kita jadi pemilik toko itu. Banyak kan cerita kayak gitu. Banyak banget. Itu dia. Wah ini perjalanan yang sangat ini ya. Seru ya. Wah itu kena banget ya. Iya bener. Itu ternyata ini ya alasan ditolak. Kalau saya diterima kebayang Mas. Nah beda lagi tuh. Lagi bedol desa kayaknya saya. Bener. Sense komunikasi pengembangan masyarakat. Lagi bedol desa aku. Di sawah-sawah gitu mungkin. Ya. Itulah makanya ada cara-cara lain yang kita nggak tahu Tuhan udah siapkan gitu. Makanya kita sebenarnya konsisten di kita milih jalan itu ya udah lakukan gitu. Dan kesabaran itu tadi soalnya. Iya benar banget. Karena proses itu ya nggak ada yang instan. Iya setuju. Iya kan kalau misalnya waktu itu masuk IPB nggak ada cerita begini nih. Nggak ada. Ceritanya tentang desa Mas. Nah itu sampai ke area visit doang gitu kan. Bener. Nggak sampai dicolek Canva tuh. Nggak dicolek. Oh, jadi ternyata bermanfaat sekali si Canva ini cukup ya untuk ya urusan mungkin mendesain di kementerian atau kampus sampai pitching deck apa semua ada lengkap ya? Ada lengkap. Template-nya juga ada. Semuanya ada ya? Iya. Tadi kalau kita misalnya mau ngomongin tadi kamu mention yang dia Canva itu kan di print atau diproses jadi pecah. Itu memang ada istilah itu atau dia tidak tahu caranya? Tidak tahu caranya. Padahal bisa aja gak pecah? Bisa. Kita mau setting, banner gede yang kayak baliho gitu gak pecah? Banyak yang udah buktiin. Oh iya? Iya gak pecah. Asal settingannya pas. Gambarnya memang sudah HD. Ya terus dicetaknya juga aturannya sudah pas. Itu gak pecah Mas. Udah banyak. Yang tag-tag aku juga. Ini Mas aku desain pakai Canva gak pecah dan lain-lain. Itu udah banyak banget. Jadi si orang yang mencoba komen ini tidak memahami secara dalam ya. Tadi bisa jadi belum pernah coba Mas. Belum nyobain aja nih. Iya benar. Nanti juga bakal Canva pada waktunya tuh ya. Oh gitu. Bener. Aku selalu berkonsep gini sih Mas. Tools itu kan bukan agama ya. Iya. Jadi kalau agama ya harus satu kan. Gak boleh agama dua. Nah, kalau tools kan ya tools. Kita mau 2, 3 terserah kita sesuai dengan kebutuhan gitu. Saatnya kita pakai sepeda buat ke gang depan ya pakai sepeda. Mentang-mentang dia pilot mau ke gang depan harus pakai pesawat kan gak mungkin ya. Iya. Gitu sih. Terakhir nih ya. Kadang kita kalau ngobrol panjang banget nih. Ya kan karena memang aku dilihat dari cerita ini kan banyak perjalanan-perjalanan. Ini mungkin jadi konsep juga ada ya perjalanan spiritual juga ada lah ya ini karena ada up and down-nya lah ya kan. Nah, tapi sebenarnya kalau kita ngomongin di fasemu ini ada goals yang belum terrealisasikan tuh apa sih? Satu goals yang belum terrealisasikan menurut aku ya dari cita-citaku sebenarnya aku pengen mengkali lipatkan diriku ke teman-teman yang lain, ke Gen Z. Aku kan millennials, ke Gen Z sekarang. Itu aku pengen banget karena tadi aku pengen ngelahirin legacy lah. Gak mau cuman sampai dokter Canva terus alhamdulillah, bukan alhamdulillah. Mungkin ya nantinya itu dipanggil ke rumah Allah. Dipanggil ke rahmatullah. Di rumah rahmatullah maaf. Oh iya oke maaf. Dipanggil menghadap yang kuasa maksudnya aku sudah berpulang. Iya. Terus sudah selesai dokter Canva tidak ada. Aku gak mau. Sudah selesai sedesain itu aku gak mau. Gitu. Aku mau aku berpulang tapi dokter Canva juga masih ada dokter Canva yang lainnya gitu misalkan atau ya sedesain tetap berjalan gitu. Jangan sampai aku berpulang terus 20 desainer yang udah ada di sedesain sekarang kehilangan pekerjaannya gitu kan. Aku nggak mau gitu. Terus ya teman-teman yang menggantungkan hidupnya terus ya udah dia harus lamar kerja yang lain sementara sekarang udah susah. Aku nggak mau kayak gitu. Jadi harapannya pengen mengkali lipatkan diriku ya buat ngebantu orang lagi buat melanjutkan lagi. Gitu karena yang aku tahu tadi setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya gitu sih. Iya. Karena jangan sampai kalau kamunya nggak ada udah stop semuanya. Karena kalau bisa sekarang kamu masih ada, kamu bagilah semua ilmu-ilmu itu supaya jadi amal jariah sampai ke anak cucu semuanya gitu ya. Bener, itu goals aku. Makanya aku selalu ngomong kalau ada yang bilang Canva verified expert yang pertama di Indonesia. Iya, udah pasti dibilang misalkan kalau ada yang bilang satu-satunya aku bilang untuk saat ini. Karena ya aku pengennya gitu. Lebih banyak. Mungkin gak usah Canva verified expert tapi mungkin selevel seperti aku mungkin ya atau mungkin sama dan lain-lain. Tapi bisa lebih banyak lagi dan lebih luas lagi gitu. Itu yang jadi utamamu ya? Iya itu sih yang kepengen. Di setiap negara itu senang banget Mas kalau aku kayak gitu. Kalau untuk jejaring memang selalu ada komunikasi tuh ya? Alhamdulillah sekarang sedesain itu sama Korea sudah pernah. Terus kemudian nanti nih alhamdulillah weekend ini juga sama Malaysia. Artinya kalian kesana? Iya. Alhamdulillah. Doanya gitu. Untuk membantu sedesain dan ngebuka peluang-peluang lagi lah gitu ke teman-teman desainer. Udah global ya? Ya alhamdulillah Mas gitu. Wah ini. Mohon doanya aja. Wah pastinya itu terbaik lah ya. Itu karena apa?
dari awal kamu berbagi UMKM gratis sama ibu-ibu. Doa orang tua itu merinding. apalagi ibu-ibu doanya ampuh. Iya, Iya, doa merinding. yang paling ini kan doa orang tua. Bener Dan banget. ibu-ibu yang paling utama sih. Iya, jadi merinding aku. Beneran ini merinding banget. Karena kan kamu tadi mention tuh UMKM, ibu Iya, bener, Mas ini maaf nggak ada dananya, tapi nanti kita kasih bingkisan. Iya. Dan kamu nggak masalah karena bukan itu tujuannya kan. Iya. Mungkin rezeki mah kita bisa cari tempat lain gitu. Kalau ilmu ini mah dibagi aja gitu. Iya. Nah itu feedback ini. Benar-benar karena ya kan kalau udah berkeluarga, kalau ya mungkin teman-teman tahu lah ya kalau udah beristri pulang dapat berapa. Nah gitu. iya. Kalau ke ibu-ibu ya nggak dapat. Ini nih tentengan sama jajanan. Iya benar-benar. Iya. Dan memang nggak salah ya namanya istri kan nanya kan. Iya gitu. Tapi ya alhamdulillah istri juga ngerti. Akhirnya nggak kefokus ke angkanya. Oh jajanan apa? Ya Allah banyak banget gitu. Oh ya nih suka yang ini suka gitu. Gitu sih alhamdulillah. Semua dari perjalanan kayak kamu ini memang basicnya sebenarnya ini ya. Pemahaman soal konsep hidup ya. Iya benar. Dari, waktu di pesantren nah itu sih, tadi makanya aku mau nyebut juga. Iya, motivasi dari circle ngaruh juga kali ya. Ngaruh juga, orang tua juga ngaruh iya, Mas. Karena kan orang tua dosen, dari orang tua juga sudah dipesanin juga. Kalau ngajar, terutama institusi pendidikan, jangan mematok rate. Oh, ada mention itu. Ada mention itu dari orang tua. Kalau ke BUMN atau ke kementerian, mereka ada budgetnya. Iya, nggak apa-apa. Iya. Udah ada anggarannya nih. Nggak apa-apa sebut aja. Iya. Tapi kalau UMKM atau ibu-ibu yang kayak PKK bantu aja. Bantu aja karena masih tipis kan. Iya. Apalagi BEM, hima-hima. Mereka kadang-kadang dipaksa untuk proker, nggak ada budgetnya dari kampus, ya kita bantu. Iya. Mulia sekali ya. Ya, Insya Allah Mas. Terakhir ada informasi yang mau dibagi gak Mas Syam? Informasi yang mau dibagikan mungkin buat teman-teman ya boleh di sana. Oke, ya buat teman-teman ya insya Allah mungkin saat podcast ini sudah launching itu aku juga sudah launching bukuku. Oh apa? Ada boleh di-spill dikit dong. Content creation for Canva for content creation. Bukunya sudah jadi? Sudah jadi fisik. Sudah? Iya. Akan launching, kan sudah di-spill juga sebenarnya di Instagram kita. Yaitu itu isinya tentang Canva, tapi teman-teman nggak ngebayangin tutorial Canva saja karena itu juga dibalut dengan cerita. Jadi bukan kayak klik ini, tapi aku ada cerita awalnya bagaimana dan kemudian hack-hack ada sekitar 20 aplikasi apps lebih yang teman-teman bisa gali itu hidden gemnya Canva. Kalau dicari sendiri-sendiri mungkin bisa berminggu-minggu ya. Tapi kalau teman-teman lihat di buku itu ya insya Allah teman-teman bisa termudahkan. Jadi bisa tahu aplikasi apa untuk menggunakannya dan fungsinya apa gitu. Jadi kayak kitab kisi-kisi gitu, tentang Canva. Tentang Canva. Boleh di-spill harganya? Di spill harganya boleh. Itu kalau yang di sekarang itu ada di 150 ribu. Tebalnya? Tebalnya itu kalau di aku tulis sih 200 halaman ya? 200 halaman. Tebal oke. Tapi 150.000 itu karena ada lombanya juga Mas sekarang. Gitu sampai nanti akhir bulan. Itu adalah challenge lomba juga. Setiap karyanya itu nanti dipajang di toko-toko Gramedia Mas. Gitu. Jadi memang ada acara launchingnya gak sih? Ada nanti kita mana? umumin. Ada di Gramedia tapi Gramedianya mana nanti kita akan umumin di Instagram sih. Oke. Jadi ini project yang sudah ini ya dipersiapkan untuk disebarluaskan dengan menjadikan sebuah buku. Benar. Bekerja sama dengan Gramedia. Iya, Alex Media, betul. Nanti kalau launching buku mungkin aku main lagi ke sini boleh. Boleh dong, promoin tadi kan spill dikit boleh. Nanti kalau kita bawa aja bukunya. Sini review dikit-dikit ya. Bedah aja bedah boleh. Gitu kan. Gitu. Iya. Ada lagi mungkin informasi tentang mungkin kalau ada sedesain infonya boleh juga spill dikit. Iya boleh. Nanti mungkin lebih banyaknya Kak Fatia spill. Boleh. Tapi di sedesain itu kita ada banyak produk digital yang bisa teman-teman akses. Ada di sedesain.id Instagramnya. Dan juga ada komunitasnya di WhatsApp. Itu teman-teman klik link di bio aja. Ada grup WhatsAppnya. Itu kita sering ngadain Zoom gratis. Bener-bener gratis, teman-teman gak usah bayar karena itu jadi wadah yang aman buat teman-teman belajar desain tanpa dijudge. Aku sendiri ngalamin gitu ya, belajar desain dijudge sama orang-orang. Nah di sini aku ciptakan wadahnya, kurang lebih sudah hampir 2.000 anggota. Itu mereka saling sharing karya setiap hari dan lain-lain. Itu teman-teman bebas bisa ikutan. Tua, muda, pekerja, pebisnis dan lain-lain itu boleh join gitu. Informasi Instagramnya dong. Mas Syam Instagramnya apa, Sedisan apa, boleh di-share. Aku ada di @syamasfitria, itu digabung semua, SYAMMAS Fitria. Terus kemudian ada di Sedesain ID, Sedesain, ejaannya bahasa Indonesia, Desain, Sedesain
.id gitu. Wah, terima kasih ya. Siap. Mas Syam sudah berbagi cerita. Jadi tahu nih ternyata perjalanan hidupnya gitu kan. Oh, journey-nya seperti ini, lika-likunya begini ya kan. Balik lagi memang ini butuh proses yang panjang. Iya, betul. Sekarang menikmati hasilnya ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Siap. Mas Syam udah berbagi, nanti kita tunggu soal yang tadi ada buku yang kita akan mau bedah di sini nantinya. Boleh banget ya kan. Tapi sebelum itu nanti mengundang Fathia juga dong, Sedisan, karena tadi udah di-mention dan spill-spill dikit, semua akan dibongkar sama si Fathia soal Sedisan itu apa. Iya, terima kasih Mas Syam atas informasinya dan kedatangannya. Aku mau closing, nanti kita ngobrol sedikit lagi. Terima kasih teman-teman, tadi udah ngobrol sama Mas Syam yang udah selalu kalau kita lihat di Instagramnya itu ngomonginnya bagaimana sih how to-nya, cara jitu, desain apa, dan itu aplikasinya yang dipakai hanya Canva. Detailnya seperti apa tadi sudah di-mention, Instagramnya cek aja langsung, dan juga jangan lupa ada juga Sedisan. Itu juga informasi yang menarik karena di situ ada info jual-jualan semua ya. Iya. Kayak cara-cara juga gitu ya. Benar. Dan workshopnya. Nah itu cek aja di Instagramnya. Pokoknya teman-teman jangan lupa di share, like, komen ada di YouTube-nya Mature Indonesia dan juga di Instagramnya mature.idn dan Spotify Domi punya podcast, dan kita juga ada di Discord. Itu ada informasi linknya di Instagram, klik aja nanti kita bisa nongkrong bareng dan mungkin nextnya kita bisa nongkrong bareng juga nih Mas ya, berbagi ilmu informasi ya. Boleh dong. Terima kasih teman-teman dan Mas Syam, terima kasih sekali lagi. Sama-sama Mas. Selamat malam, sukses selalu ya Mas. Amin. Sukses sehat. Amin. Thank you. Amin.